Kita dapat melihat bahwa si Tiga Hara juga mempunyai kemampuan seperti Sri Asih, pahlawan ciptaan Kosasi beberapa tahun sebelumnya, tahun 1954. Si Tiga Hara muncul pada tahun 1960-an. Selain si Tiga Hara, masih banyak superhero Indonesia yang lain. Ada Gundala ciptaan Hasmi dari Jogja. Hasmi dari Jogja menciptakan Gundala sekitar tahun 70-an, dan dengan kemampuan yang tentu tidak seimbang dengan kemampuan si Tiga Hara tadi atau si Sri Asih. Gundala mempunyai kekuatan yang luar biasa, dapat terbang dan berlari cepat. Gundala sebenarnya adalah seseorang bernama Sancaka, itu ciptaan Hasmi dari Yogyakarta, dan dia membasmi kejahatan di mana-mana. Musuh abadinya adalah seorang penjahat bernama Ghazul. Ghazul adalah penjahat abadi yang sudah mati dibunuh, tetapi kembali lagi lain hari terlihat dia hidup lagi dan sebagainya. Gundala ciptaan Hasmi adalah satu kisah yang luar biasa sebetulnya, yang sempat diangkat ke layar lebar untuk diperkaya kemampuannya, persembahkan kepada generasi kini untuk dinikmati lebih lanjut, selain untuk hiburan dan juga untuk menambah pengetahuan. Gundala dalam karangan Hasmi mempunyai banyak seri. Ada, kita lihat Gundala di sini dalam berbagai macam seri yang nanti kita akan lihatkan sendiri bagaimana Gundala tersebut seri-serinya. Hasmi juga menciptakan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini Gundalanya tadi, Gundala Putra Petir. Kita lihat gagah sekali penampilannya, seperti Superman sekarang. Selain Gundala Putra Petir, tokoh-tokoh superhero yang lain diciptakan Hasmi, seperti misalnya Maza, seorang pelukis yang apabila dia akan merubah dirinya menjadi superhero tersebut, dia tinggal menghentakkan kuasnya pada satu tempat. Atau kita dapat melihat juga superhero yang lain, Pangeran Mlar. Pangeran Mlar tersebut adalah superhero ciptaan Hasmi juga, walaupun tidak disendirikan sebagai tokoh dalam suatu adegan tertentu. Dia adalah membantu Gundala, biasanya disertakan membantu Gundala. Tak pernah Pangeran Mlar dibukukan untuk satu buku tersendiri. Pangeran Mlar atau Melar itu satu nama Jawa sekali, ya, pangeran asli Indonesia, superhero asli Indonesia. Nah, ini satu contoh Gundala Putra Petir, buku yang pertama. Kita dapat melihat di sini museum buku yang banyak mempunyai. Ini bisa kita lihat tadi, yang Sri Asih. Ini Sri Asih bukunya, manusia yang dapat menggandakan diri, yang dapat terbang, yang dapat membuat dirinya menjadi besar sekali. Selain ada tokoh-tokoh superhero keluaran Jogja, masih banyak superhero yang lain. Dari Bandung kita melihat ada Kapten Mar, karangan hasil ciptaan Kus Bramiana. Kus Bram, Kapten Mar, dan Laba-Laba Mirah berasal dari Bandung. Nah, Kapten Mar juga mempunyai kemampuan seperti Gundala, dan dandanannya pun mirip Superman, walaupun tidak terlalu mirip. Tetapi Kapten Mar mempunyai kemampuan yang luar biasa juga, sebagaimana seorang superhero. Gundala memiliki kemampuan yang sangat luar biasa.
sama dengan kemampuan si Kapten Mar tadi. Kapten Mar adalah Mardani, seorang mahasiswa yang tersesat pada satu tempat di sebuah gua, dan dia bertemu dengan satu kalung liontin. Apabila liontin dibuka, keluar asap, dan dia tabrak asap tadi, dia akan berubah menjadi seorang pemuda, seorang hero bernama Kapten Mar. Dunia superhero Indonesia akhirnya diramaikan juga dengan Robin, dengan Godam, dengan Aquanus, akhirnya juga dengan Superman. Superhero dari luar negeri turut akhirnya datang ke Indonesia meramaikan cerita di dalam komik tadi. Sayangnya luar negeri tidak pernah mengundang Gundala atau mengundang Kapten Mar ya. Cuman kita yang mengundang mereka datang ke Indonesia. Tidak apa-apa. Selain superhero yang sudah kita sebutkan tadi, Sri Asih, ada Siti Gahara, karangan Kosasih, ada Gundala, Maza, serta Pangeran Mlar, ada lagi Robin, Godam, dan sebagainya. Indonesia juga masih kaya dengan superhero yang lain. Ada Tira, ini Tira ini Supergirl Indonesia. Ini buku karangan siapa ini nama pengarangnya tidak ada ini. Ada Rahasia Istana Es, Gina. Ini juga Supergirl Indonesia, Gina. Di sini kita dapat melihat adalah Supergirl juga, superhero malahan ini, Kapten Bayangan. Kapten Bayangan. Saya tidak tahu kenapa kok kapten semua. Tadi ada Kapten Mar dari Bandung, ya ini Kapten Bayangan. Tidak ada mayor atau kolonelnya ya. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah kepantasan yang mereka pilih, bagaimana pantasnya saja. Nah, banyak sekali superhero yang lain bisa kita lihat di sini. Ada laba-laba merah yang merupakan satu bentuk dengan satu bentuk lebih kurang sama dengan namanya Spiderman. Nah, saya tidak tahu siapa meniru siapa. Apa laba-laba meniru Spiderman atau Spiderman yang meniru laba-laba merah? Kita tidak tahu. Yang jelas dandanan laba-laba merah sama dengan Spiderman tadi. Lebih daripada itu semuanya, masih banyak superhero Indonesia yang lain. Ada, kemudian kita lihat di sini Conan, Raja Aquilonia. Ada, kita lihat superhero Flash Gordon. Nah, Flash Gordon tentunya superhero dari tanah asing ya, dari luar negeri. Yang kita maksudkan di sini adalah superhero yang berasal dari Indonesia saja. Ini si Tira merupakan satu superhero Indonesia yang asli juga. Ada lagi di sini kita dapat melihat Tarzan Indonesia, tentu saja. Ini termasuk superhero juga yang membasmi kejahatan yang terjadi di hutan. Ini ada Kapten Powerman. Powerman ini adalah satu pahlawan keadilan, juga salah satu superhero yang pernah lahir di Indonesia. Superhero di Indonesia banyak sekali. Semuanya menentang kezaliman, semuanya mencari keadilan, semuanya memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat secara umum. Superhero kita hadirkan di Indonesia dalam bentuk komik sebagai salah satu manifestasi imajinasi bangsa Indonesia yang sebenarnya dalam hal membuat suatu cerita, dalam hal menghadirkan suatu narasi, dalam hal menghadirkan suatu visual tertentu, bayangan tertentu, tokoh tertentu, tidak kalah kemampuannya dengan luar negeri. Budaya bangsa Indonesia tetap merupakan satu budaya yang bagian dari budaya internasional,
bagian dari budaya bangsa-bangsa seluruhnya, harus dan tetap harus bangga dengan budaya Indonesia sendiri. Salam Sobat Budaya. Terima kasih.